semuanya, salam kenal. Saya Dinda Beratini Putri Amila, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1, jurusan Kimia, Prodi Pendidikan Kimia. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil ujian akhir semester saya terkait pengembangan perangkat pembelajaran berbasis teknologi terkini pada modul ajar, yaitu pada konsep mol dan perhitungan kimia. Nah, sebelumnya pada poin 4.4 demonstrasi kontekstual pada LMS PPG Prajabatan telah disampaikan beberapa teknologi terkini yang ada yang dapat dikembangkan oleh seorang pendidik atau seorang guru dalam proses pembelajaran seperti itu. Selain modul ajar, tentu kita membutuhkan media pembelajaran dalam menyampaikan materi yang ingin disampaikan seperti itu. Nah, jadi ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan di sini. Beberapa teknologi terkini itu ada misalnya artificial intelligence, kemudian roboting, kemudian ada juga gamification, kemudian juga ada beberapa hal lainnya seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan mencoba untuk mengembangkan atau menyampaikan tutorial terkait beberapa teknologi yang bisa dikembangkan dalam perangkat pembelajaran seperti itu. Nah, di sini saya akan mengkombinasikan beberapa software aplikasi berupa platform Quizzes dan juga platform PhD gitu. Nah, ini kedua platform ini bisa dikembangkan sebagai media pembelajaran pada modul ajar, konsep mol, dan juga perhitungan kimia. Nah, dimulai dari PhD Interactive Simulation, salah satu platform yang termasuk dalam bagian Immersive Technologies. Jadi PhD ini adalah termasuk ke dalam teknologi Immersive Technologies, yang mana dia ini berbasis IR atau Augmented Reality. Nah, PhD ini menyediakan beberapa simulasi pembelajaran berbasis laboratorium virtual yang dapat dimanfaatkan pada bidang sains, salah satunya adalah tentunya kimia. Berikut tutorial penggunaannya pada topik konsep mol dan perhitungan kimia, yaitu pada penentuan konsentrasi larutan. Nah, pada tutorial PhD ini saya akan meng-highlight, yaitu adalah saat mengajar konsep mol dan perhitungan kimia, salah satu konsep materi yang harus dikuasai oleh siswa atau peserta didik adalah menghitung molaritas. Untuk menjelaskan lebih lanjut terkait konsep ini, guru dapat menggunakan simulasi PhD yang tersedia seperti berikut ini. Nah, nantinya saya akan menjelaskan simulasinya. Nah, sebelum menjelaskan simulasinya, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu pada saat perancangan media pembelajaran, tentunya peserta didik menjadi target atau menjadi perhatian bagi seorang pendidik untuk mendesain proses pembelajaran. Nah, dalam mendesain proses pembelajaran, seorang pendidik pastinya harus menyiapkan yang namanya modul ajar atau RPP atau perangkat pembelajaran. Nah, modul ajar bisa diadaptasi atau disusun menggunakan Azure. Nah, jadi ada metode atau model Azure yang bisa dikembangkan untuk merancang model ajar. Nah, selanjutnya, ketika seorang pendidik sudah menyusun modul ajar dengan menurunkan capaian pembelajaran, kemudian menentukan tujuan pembelajaran dan menentukan kebutuhan belajar peserta didik, nah, seorang pendidik dapat memanfaatkan teknologi terkini untuk memanfaatkan atau mewadahi teknologi atau proses pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi dapat juga mendukung kemampuan abad 21 dari peserta didik seperti itu. Nah, berikut adalah simulasinya. Oke, di sini saya akan mencoba untuk melakukan tutorial terhadap PhD simulation. Nah, pertama-tama kita ketik dulu di search engine atau di Google Chrome PhD simulation. Nah, kemudian kita pilih bagian yang pertama. Nah, langkah selanjutnya adalah sign in menggunakan akun. Nah, di sini nanti akan
jadi ini dia video simulasinya nanti. Teman-teman bisa klik download, ya kan? Kemudian setelah download, di sini ada beberapa item, ada about, berarti ini tentang topiknya, itu topiknya tentang solution, molarity, moles, volume, solubility, saturation. Gitu. Berarti ada larutan, molar, mol, volume, kelarutan, dan saturasi. Nah, di sini ada teaching research. Di sini adalah bagian di mana adanya teacher tips atau panduan untuk guru menggunakan lembar kerja ini seperti itu, atau menggunakan simulasi ini. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa dipelajari atau dibaca lebih lanjut nantinya untuk dapat memanfaatkan simulasi ini dengan lebih baik. Kemudian pilih activity. Nah, di bagian activity ini berarti kan ada kegiatannya. Nah, ini kegiatannya itu berdasarkan atau berbasis inquiry batch guideline atau berdasarkan pembelajaran inquiry. Nah, di sini levelnya bisa ditentukan dari K5 sampai dengan graduate. Nah, saya pilih yang high school karena saya akan mengajarkan di kelas SMA atau kelas 10 seperti itu. Nah, di sini bisa pilih all concept, demonstration, dan lain-lain. Nah, jadi saya pilih yang all aja. Kemudian saya pilih bagian chemistry-nya. Kemudian untuk language-nya saya pilih English. Nah, karena nggak ada bahasa Indonesia ya, karena ada bahasanya cuma English and Spanyol aja, jadi kita pilih yang English. Nah, kemudian saya pilih yang simulasi yang pertama, arah high school and undergraduate intro katanya. Jadi dia ini judulnya adalah concentration PST, understanding molarity and parameter affecting. Oke. Nah, di sini ada beberapa file yang dapat disediakan. Nah, yang bisa teman-teman download itu berupa PowerPoint, kemudian lab berupa dokumen atau molarity remove, berarti panduannya seperti itu. Kemudian student direction, concentration, molarity untuk dokumen juga. Nah, jadi kita pilih yang bagian download all files untuk yang compress to zip, jadi kita download semuanya. Nah, jadi ini kita download. Setelah itu kita bisa show in folder, kemudian bisa kita cut atau kita pindahin ke file yang khusus tentang PST-nya. Nah, kemudian kita bisa paste, lalu kita compress in here atau kita extract in here. Nah, terus kita bisa klik. Oke deh, selanjutnya ini dia ada beberapa file berupa PowerPoint. Nah, PowerPoint-nya ini bisa teman-teman gunain di depan kelas atau di dalam kelas untuk menstimulasi peserta didik dalam memahami konsentrasi larutan seperti itu. Jadi ini nanti akan kita simulasikan, dan ini seperti bentuk kerjanya atau lembar kerja dalam bentuk file PowerPoint seperti itu. Untuk bagian Word-nya, ini dia ada bagaimana memahami molaritas dan parameter dari molaritas itu sendiri menggunakan laboratorium virtual. Nah, ini dia nanti ada muncul beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman gunakan sebagai lembar RKPD dan bisa di-combine
makin sebanyak seperti dengan konsentrasi 0,5. Nah, ini bisa divariasikan kalau jumlah molnya ditambah seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa tanya nih kepada peserta didik, kira-kira berapa banyak ya gram atau massa yang digunakan dari KMNO4 untuk menghasilkan 0,5 molar ini gitu. Nah, kemudian larutannya bisa diganti lagi nih, misalnya jadi potasium kromat. Nah, kalau potasium kromat ternyata dengan konsentrasi 1,543 ternyata volumenya itu sebesar 0,455 liter. Nah, jadi ini bisa terus dilakukan berulang dengan menggantikan variasi-variasi. Jadi gimana kreativitas teman-teman dalam mendemonstrasikannya di depan kelas gitu. Nah, ini juga bisa dibalik. Kemudian untuk selanjutnya teman-teman bisa bagiin deh LKPD-nya dan meminta peserta didik untuk mensimulasikan kembali gitu. Jadi dari perangkatnya masing-masing atau dari laptopnya masing-masing untuk melakukan simulasi ini. Nah, teman-teman juga bisa pilih variasi lain dari simulasi konsentrasi, misalnya bagian yang ini. Nah, langkahnya sama. Nah, setelah teman-teman perhatikan tadi tentang PhD, yaitu adalah mensimulasikan lab virtual atau kita bisa mendemonstrasikan percobaan sederhana di depan kelas tanpa harus masuk ke dalam laboratorium. Nah, itu tentu akan mendukung kemampuan peserta didik dalam memahami konsep yang ingin kita ajarkan seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mampu menyampaikan materi, konsep, kemudian memberikan latihan soal, nah tentu kita dapat melakukan yang namanya assessment seperti itu. Nah, ini adalah salah satu platform yang dapat digunakan oleh guru sebagai proses pembelajaran untuk tahap assessment ataupun pada tahap lesson nantinya. Nah, aplikasi ini ataupun platform ini disebut dengan Quizizz. Quizizz ini adalah salah satu platform yang termasuk ke dalam bagian dari gamification. Nah, gamification itu tadi kan adalah salah satu jenis teknologi terkini. Nah, kenapa dia masuk ke dalam gamification? Karena di Quizizz ini berbasis games. Nah, gamification itu cukup ampuh untuk menarik perhatian siswa dalam belajar. Karena dengan gamification, pembelajaran jadi lebih menarik dan membantu siswa untuk lebih cepat memahami materi. Quizizz tidak hanya menyediakan tools quiz yang dapat dimanfaatkan sambil belajar, tetapi juga terdapat lesson yang dapat dimanfaatkan guru untuk menyampaikan materi. Nah, jadi nanti pada kuisnya teman-teman bisa melaksanain assessment diagnostik ataupun assessment formatif, sumatif. Nah, jadi selain itu juga bisa menyampaikan materi ajar atau bahan ajar berupa PowerPoint. Nah, itu teman-teman bisa ambil nanti di tools bagian lesson. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada simulasinya. Nah, untuk tutorial Quizizz ini sama seperti yang sebelumnya karena masih menggunakan implementasi dari modul yang sama, yaitu adalah pada topik perhitungan konsentrasi larutan seperti itu. Nah, jadi saat mengajarkan konsep mol dan perhitungan kimia tentu akan dilaksanakannya asesmen untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Melalui platform ini, guru dapat memanfaatkannya menjadi proses penilaian yang menyenangkan karena akan menarik perhatian dan antusiasme peserta didik. Kenapa dapat menarik perhatian dan juga antusiasme peserta didik? Karena Quizizz ini didesain menjadi wadah untuk meningkatkan jiwa kompetitif dari peserta didik. Jadi ketika peserta didik diminta untuk melaksanakan kuis secara serempak di dalam kelas menggunakan gawainya masing-masing, tentu akan memunculkan jiwa kompetitifnya untuk ingin menjadi nomor satu, untuk jadi pemenangnya. Kemudian platform ini juga benar-benar didesain semenarik mungkin dengan adanya musik dan juga ada timing. Nah, jadi kita lihat langsung bagaimana simulasi dalam pelaksanaan Quizizz ini. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan penggunaan Quizizz. Nah, jadi pertama-tama kita ketik dulu di search engine tentang Quizizz. Nah, di sini saya sudah login atau sudah sign in menggunakan akun saya. Nah, jika teman-teman ketik Quizizz di search engine, kemudian teman-teman pilih
akan seperti ini. Nah, jika teman-teman belum memiliki akun, teman-teman bisa pilih sign up. Nanti akan ada langkah-langkah atau panduan yang bisa teman-teman ikutin untuk membuat akun yang baru. Nah, jika teman-teman sudah punya akun, teman-teman tinggal klik login, kemudian masuk ke dalam akun yang sudah teman-teman miliki, seperti itu. Nah, jika teman-teman belum memiliki akun, maka tampilannya akan seperti ini. Ini untuk mendaftar akun baru. Nah, teman-teman bisa pilih lanjut dengan Gmail atau akun belajar, lanjut dengan nomor telepon, atau lanjut dengan email lainnya. Nanti teman-teman bisa lakukan proseduralnya seperti itu. Nah, jadi ini tampilan awal dari halaman quizzes yang memiliki akun seperti itu. Nah, jadi ini akun saya sudah login. Nah, jadi di sini ada banyak tools ataupun materi ataupun lesson ataupun quiz yang bisa teman-teman pilih. Nah, jadi teman-teman bisa explore sendiri nantinya saat sudah memiliki akun. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial terkait tentang pembuatan quiz ya. Nah, jadi di sini teman-teman akan diberikan dua tampilan, ada quiz dan juga lesson. Nah, kalau quiz ini bisa teman-teman pilih untuk tes formatif, tes diagnosis, ataupun sumatif seperti itu. Nah, kalau lesson ini teman-teman bisa tampilin whiteboard, kemudian bisa spin wheel, bisa juga dari Google Forms, bisa juga dari Google Slide, ataupun dari PowerPoint seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial terkait quiz. Nah, sebelumnya di sini kan ada nih bacanya tip, try super question while creating your quiz. Nah, artinya dikasih tips nih biar kita bisa akses lebih banyak lagi fitur-fitur yang ada di quiz. Kita diminta untuk upgrade akun untuk jadi akun super seperti itu. Nah, jadi akun super itu ditandai dengan adanya nih tanda-tanda energi. Jadi untuk fitur-fitur yang ada tanda energi ini itu ditandain untuk akun yang udah super seperti itu. Yang bisa akses itu adalah akun super. Nah, sebenarnya apakah teman-teman yang belum akun super bisa akses ini? Teman-teman sebenarnya tetap bisa gunain akses ini ataupun fitur ini, cuman nanti bentuknya adalah teman-teman harus ketika nanti di save seperti itu nanti akan muncul tampilan untuk payment gitu atau membayar supaya upgrade akun seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial terkait dengan akun yang tidak super ya teman-teman. Jadi teman-teman kita akan gunain dua fitur ini aja, dua assessment ini aja, yaitu multiple choice dan fill in the blank seperti itu. Jadi kita mulai dari multiple choice terlebih dahulu. Nah, misalnya teman-teman mau buat pertanyaan berupa pilihan berganda seperti itu. Nah, karena saya akan membuat pertanyaan berupa pertanyaan kimia dan terkhususnya untuk konsep mol seperti itu. Nah, jadi saya akan membuat pertanyaan berupa pertanyaan tentang konsep mol. Kita mau buat pertanyaan pilihan berganda seperti berikut. Jumlah mol yang terdapat di dalam 4 gram CH 4 dengan AR, C itu sama dengan 12, H sama dengan 1 adalah berapa gitu. Misalnya kita mau tahu nih berapa mol yang terdapat dari senyawa CH4. Nah, bisa aja kamu buat optionnya itu misalnya 4 mol, kemudian misalnya setengah mol atau 1/2, atau kalau misalnya mau buat equation editor bisa juga ya dibuat. Misalnya kita ambil yang basic, kemudian ambil upper X, kemudian ketik 1/2 seperti ini, kemudian insert. Nah, jadi 1/2 mol misalnya. Atau misalnya lagi karena jawabannya yang benar itu adalah 1/4, maka kita buat nih pakai equation editor juga. Oke, ini bisa kita exitkan dulu, kemudian kita
pilih equation editornya yang sama seperti tadi, maka ini 1/4. Nah, kemudian satuannya mol. Misalnya di sini kita mau buat jawabannya itu 2 mol. Ini bisa kita close. Jawabannya adalah mol. Nah, jawaban yang benar kan 1/4. Nah, jadi kita klik nih atau mark this as the correct answer. Nah, jadi klik yang ini supaya jawabannya jadi jawaban yang benar. Nah, misalnya teman-teman mau lihat partisipan view berarti ini nih yang akan dilihat sama peserta didik kita nantinya. Nah, ini misalnya show the answer. Nah, the answer is, nah ini dia jawaban yang benar, kemudian bisa dilihat lagi. Nah, ini dia tampilan ketika peserta didik melihat nantinya soal yang diberikan seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik save. Oke. Udah deh, jadi satu pertanyaan yang berbentuk pilihan berganda atau multiple choice. Misalnya teman-teman mau nambahin lagi nih, tinggal create a question dan kita pilih misalnya fill in the blank. Oke deh, tinggal diklik fill in the blank. Kemudian akan muncul tampilannya. Nah, teman-teman misalnya mau buat pertanyaan salah satu konsep mol, yaitu dengan menghubungkannya dengan titik-titik. Kaitannya sehingga kaitannya menghasilkan rumus mol berupa, misalnya kita mau buat hubungannya itu dengan massa, berarti kalau rumus mol itu kan kalau dia kaitannya dengan massa berarti N sama dengan massa dibagi dengan AR, atau bisa juga sama dengan massa dibagi dengan MR jika dia itu senyawa seperti itu. Nah, jadi kita bisa answer nih. Nah, jadi jawaban yang benar apa? Jawaban yang benar itu adalah kaitannya dengan massa dong. Salah satu konsep mol yaitu menghubungkannya dengan massa. Jadi jawaban yang benar itu adalah massa, sehingga kaitannya menghasilkan rumus berupa N sama dengan massa per MR atau massa, dan sehingga kaitannya misalnya juga kita bisa lebih detail ini, sehingga kaitannya dengan massa atom relatif atau massa molekul relatif gitu, menghasilkan rumus mol berupa N sama dengan massa per MR atau massa per AR. Nah, udah deh, tinggal teman-teman save gitu. Nah, atau mau lihat dulu sebagai partisipan view. Nah, sebagai partisipan view seperti ini nih. Tuh, jadi salah satu konsep mol yaitu menghubungkannya dengan massa. Nah, the answer is massa. Oke deh, tinggal teman-teman save. Nah, ini dia untuk tutorial penggunaan quizzes. Nah, teman-teman bisa save kalau misalnya udah selesai membuat pertanyaannya atau membuat pertanyaan berupa kuisnya. Nah, teman-teman tinggal save nih. Nah, misalnya titelnya mau apa nih, sebut aja deh assessment diagnostik. Nah, kemudian at the cover, nah muncul deh tuh banyak ya covernya, bisa kita pilih ambil yang ini, kemudian insert. Udah deh, tinggal save and continue. Nah, untuk visibility kita buat ya untuk public and visible to everyone. Oke, jangan di private, jadi semua siswa kamu bisa lihat gitu. Oke deh, save and continue. Nah, ini bisa kita mulai nih, start a live quiz. Nah, jadi nanti bisa pilih tim, bisa pilih klasik, bisa pilih tes.
Nah, kita bisa mulai dari klasik dulu ya. Nah, ini nanti teman-teman tinggal klik continue. Nah, selanjutnya teman-teman bisa duplikat ini atau copy ini. Nah, teman-teman copy ini dan kirim ke grup kelas, misalnya ke grup peserta didik, atau teman-teman bisa langsung lemparkan ini ke PowerPoint ataupun juga ke Infocus seperti itu. Nah, nanti tampilan layar yang seperti ini teman-teman tampilin aja tuh di Infocus. Nah, terus minta anak-anak untuk join menggunakan handphonenya masing-masing, kemudian akses quizzes di handphonenya masing-masing, dan masukkan kode ini atau enter join coin ini, atau bisa aja pakai QR atau pakai kris gitu. Nah, jadi teman-teman bisa pilih akses yang mana aja, yang mana yang bisa teman-teman gunain. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal start. Nah, nanti kalau anak-anak atau peserta didiknya udah pada join, ini jumlahnya bakal nambah nih gitu, bakal bertambah. Nah, nanti teman-teman sebagai guru tinggal start aja. Nah, karena ini belum ada peserta didik yang join, maka jadinya belum ada nih peserta didiknya. Atau kita misalin ya, misalnya saya gunain ini, saya gunain di akun yang lain misalnya gitu ya. Nah, ini saya gunain di akun quizzes yang lain nih, misalnya nih saya sebagai peserta didik, jadi ini nanti tampilan yang bakalan dilihat oleh peserta didik. Misalnya nama saya adalah Adinda misalnya, jadi kita mulai tuh. Oke, nah di sini kan bacanya menunggu guru memulai. Nah, jadi saya balik deh ke akun saya sebagai guru. Nah, kan berbeda ya, tadi kan masih 0, nah ini udah 1. Nah, berarti udah ada peserta didiknya, kita tinggal start. Nah, ini tampilan untuk guru. Tampilan yang untuk guru dan ini tampilan untuk peserta didik. Nah, jadi peserta didik, misalnya saya jawab peserta didik, misalnya saya jawab nomor yang 2 nih. Nah, ternyata jawaban saya salah, karena kunci jawabannya yang benar adalah 1/4. I'm sorry, you will need to get a correct answer. Nah, jadi nanti setiap perpindahan pertanyaan bakal muncul sesi-sesi seperti itu. Nah, jadi ini dia lagi salah satu konsep mall, yaitu menghubungkannya dengan blank sehingga adanya kaitan antara mall dan masa atom relatif atau masa molekul relatif menghasilkan rumus mol berupa N sama dengan massa per AR sama dengan massa per MR. Nah, kira-kira jawabannya apa ya yang tepat? Misalnya saya sebagai peserta didik menjawab massa. Oke deh. Yeay, ternyata jawabannya benar. Nah, jadi peserta didik akan dapetin poinnya seperti itu. Nah, nanti akan ada refleksi seperti ini. Misalnya kita pilih luar biasa. Nah, ternyata peserta didiknya dapat menjawab dengan benar ya. Dari 2 pertanyaan, 1 pertanyaan telah dijawab. Nah, jadi kalau mau lihat dari akun guru, nah jadi ini tampilan untuk akhir dari akun guru atau akunnya kita sebagai pendidik yang udah nyediain tadi quizesnya seperti itu. Nah, jadi ini dia tampilannya. Udah deh, misalnya mau dilanjutin bisa dilanjutin, mau di pause bisa di pause, atau kalau mau diakhiri tinggal diakhiri gitu. Nah, jadi itu dia tadi tutorial dari penggunaan dan
pembuatan dari platform Quizzes dan juga PhD. Nah, jadi kedua platform ini merupakan salah dua atau beberapa kombinasi dari jenis teknologi terkini yang bisa teman-teman gunain dalam proses pembelajaran. Tuh. Oke deh, terima kasih untuk kesempatannya. Sampai ketemu di kesempatan yang lain.